Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Deng Sompa di channel Ewa Kos 13. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap kuat dan semangat semuanya ya. Dan terima kasih telah mengklik video di channel yang tergantung mood ini. Dan selamat mendengarkan ocehan dari Daso. Ya, pasti banyak yang kabur nih. Tapi ya tidak mengapa lah ya. Untuk beberapa alasan memang saya hilang beberapa bulan ini. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Nam Gong Mei benar-benar akan mati? Tenang, karena dia adalah murid kesayangan dan termasuk salah satu tokoh utama di manhwa ini. Jelas dia tidak akan mati secepat itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Yap, inilah yang sebenarnya terjadi. Pada saat Nam Gong Mei benar-benar terdesak, di saat itulah Arin dengan sigap dan gercep melompat untuk melindungi sang pujaan hatinya. Melalui kenangan Nam Gong Mei, sang narator membawa kita mundur sejenak, tepatnya di saat Nam Gong Mei masih berada di desa Jinhyo. Iya, Jinhyo, bocah dari desa petani sebelumnya. Di mana pada waktu itu kita ketahui Nam Gong Mei yang mendengar suara seseorang yang sedang berlatih dan mencarinya. Dan itu adalah Jinhyo yang sedang berlatih sendirian. Tanpa menyapa Jinhyo terlebih dahulu, Nam Gong Mei langsung memberikan arahan kepada Jinhyo. Dia mengatakan kepada Jinhyo kalau dia harus lebih menahan bagian bawah tubuhnya. Suara Nam Gong Mei yang tiba-tiba itu tentu mengejutkan Jinhyo yang sedang berlatih. Oh, ternyata kakak. Kaget tahu kak, ucap Jinhyo. Nam Gong Mei menanyakan mengapa Jinhyo berada di luar sendirian. Seharusnya Jinhyo tetap bersama adiknya saat ini. Jinhyo mengatakan kalau adiknya saat ini sedang bersama kakeknya. Nam Gong Mei menghela nafas dan membungkukkan sedikit tubuhnya. Tetap saja, adikmu itu baru saja diculik dan baru-baru ini diselamatkan. Makanya aku melakukan ini, ucap Jinhyo yang langsung memotong ucapan Nam Gong Mei. Tentu ucapannya tersebut membuat Nam Gong Mei sedikit terkejut. Jinhyo lalu melanjutkan perkataannya. Kali ini keluargaku dan penduduk desa bisa selamat karena bantuan dari kakak-kakak sekalian. Tapi lain kali, kalian kan tidak ada di sini, ucapnya dengan suara yang sedikit menekan. Bocah kecil itu berpikir dewasa jauh melampaui usianya. Ucapan yang lagi-lagi membuat Nam Gong Mei terdiam menatapnya. Nam Gong Mei hanya bisa merenung dan bergumam di benaknya. Tidak ada yang berubah dari satu bantuan. Kami menyingkirkan para bandit, tapi itu cuma sementara. Selanjutnya bagaimana? Bisa saja mereka ditargetkan oleh bandit dan dirampok lagi. Apa perbuatan kami benar-benar berguna? Nam Gong Mei tenggelam dalam pemikirannya. Perkataan Jinhyo yang mengatakan bahwa mereka bisa selamat kali ini karena rombongan dari Nam Gong Mei yang membantu mereka benar-benar membuatnya tertekan. Makasih. Hingga satu kata terima kasih dari Jinhyo memecah lamunan dari Nam Gong Mei. Kakak mencoba menyelamatkanku, dan hasilnya kakak jadi terluka parah. Aku sadar setelah melihatmu, kak. Menunggu seseorang untuk menyelamatkanku itu egois sekali. Jadi akan kupastikan kalau di masa depan aku bisa melakukannya sendiri, ucap Jinhyo dengan penuh tekad. Nam Gong Mei menyadari satu hal dari perkataan Jinhyo itu. Ternyata semua yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan barusan bukannya sama sekali tidak berguna. Menyelamatkan seseorang bukan tentang berapa kali kau melakukannya, tapi tentang apa kau bisa mengubah mereka. Sang narator lalu membawa kita kembali maju di waktu saat ini. Namun beberapa saat sebelum Arin berada di hadapan Nam Gong Mei untuk melindunginya. Saat ini, Aran melayangkan pisaunya tanpa henti. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan ke arah Nam Gong Mei, sembari mengejek Nam Gong Mei yang sepertinya kesulitan menghadapinya. Dan berapa lama Nam Gong Mei akan bisa bertahan? Perbedaan antara kami terlalu besar. Tapi kalau aku menyerah, gumam Nam Gong Mei. Dia tidak melanjutkan ucapannya, namun melihat sekitarnya. Melihat orang-orang dari grup pedagang yang saat ini sudah begitu ketakutan. Terlebih lagi mereka hanyalah seorang pedagang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bela diri. Twin Dragon Twister, tekniknya dikeluarkan.
Nam Gongmai bertekad untuk bertahan sampai akhir. Pedangnya dengan cepat melaju ke arah Aran. Dan ya, dia berhasil mengenai bahu dari Aran. Namun yang mengejutkan baginya adalah bukannya serangannya menancap atau sekedar melukai Aran. Pedang milik Nam Gongmai bergeser seolah baru saja menghantam baju Shira yang begitu kokoh. Terlalu dangkal, ucap Aran yang langsung menendang perut Nam Gongmai. Nam Gongmai yang sudah terlalu lemah dan kelelahan tentu tidak bisa menahan serangan Aran yang tidak begitu kuat itu. Dia terlempar beberapa kaki ke belakang. Sementara itu, Ahrin yang juga sedang menghadapi assassin lainnya mengeluarkan teknik Imai blocking teknik miliknya. Berbeda dengan pertarungan lainnya yang adu skill, Ahrin dan assassin yang dia hadapi bertarung dengan ketahanan fisik mereka masing-masing. Kekuatannya, tak bisa kupercaya dia setara denganku. Siapa dia? Gumam Ahrin yang tak menyangka ada seseorang yang memiliki kekuatan fisik yang mampu bersaing dengan dirinya. Di tengah pertarungannya, dia kehilangan fokus karena menoleh ke arah lainnya. Dan ya, siapa lagi kalau bukan bocah satu ini yang jadi alasannya. Nam Gongmai, ucapnya di benak terbata-bata. Dia melepaskan genggamannya, menjauh dari lawannya dan langsung berlari. Yo Ahrin, kau mau kemana? Teriak salah satu murid dari kelas kelinci yang merupakan teman Ahrin. Sementara itu, Nam Gongmai dengan darah yang berceceran di tanah, dengan nafas yang terengah-engah, dia mencoba untuk berdiri dengan sisa-sisa tenaganya. Kenapa kau terus bangun meski tidak ada kemungkinan menang? Prajurit faksi keadilan. Mereka berpikir kalau mereka bisa melakukan apapun. Tampaknya kau belum sadar juga ya, ucap Ahran yang semakin muak dan benci terhadap Nam Gongmai. Bukan karena aku bisa, tapi karena ini adalah sesuatu yang harus kulakukan, ucap Nam Gongmai. Sesuatu yang harus kau lakukan? Kalau begitu, aku juga akan melakukan apa yang harus aku lakukan, ucap Ahran yang bersiap mengakhiri semuanya. Matanya memancarkan amarah dan niat membunuh yang tak tertahankan lagi. Dengan cepat, dia melompat dan berada di hadapan Nam Gongmai saat ini. Pisaunya bersiap dihunuskan ke arah Nam Gongmai. Nam Gongmai saat ini hanya bisa menatap ke arah Aran. Tangannya bergetar hebat, bahkan tidak bisa bergerak meskipun dia sudah memaksa dan berusaha untuk menggerakkannya. Ini akhirnya, gumam Nam Gongmai. Dia menutup matanya, pasrah dengan kematian yang akan menghampirinya. Di saat itulah, seorang wanita dengan rambut yang panjang dengan cepat menghampirinya. Berdiri tepat di hadapan Nam Gongmai di waktu yang tepat. Tanpa sepatah kata pun, Ahrin menggunakan tubuhnya untuk menjadi perisai bagi Nam Gongmai sang pujaan hati. Begitulah bagaimana kita melihat darah yang berceceran hingga ke wajah Nam Gongmai di part sebelumnya. Bukan Nam Gongmai, melainkan darah yang berasal dari tubuh Ahrin. Nam Gongmai mungkin selamat, namun tidak bagi Ahrin yang punggungnya ditebas cukup dalam oleh Aran. Ahrin, ucap Nam Gongmai yang tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Ahrin. Ahrin dengan suara yang lemah, tubuhnya goyah, perlahan jatuh dan kesadarannya semakin menghilang. Tampaknya aku memilih pria yang baik, ucap Ahrin sebelum sebelum dia tumbang dan terjatuh tak berdaya. Tidak diketahui apakah Ahrin saat ini kontraknya di manhwa ini telah habis ataukah hanya pingsan sejenak. Namun yang pasti, Nam Gongmai hanya diam membatu saat ini. Berbeda dengan keduanya, Aran malah tertawa membuli keduanya. Tak bisa aku percaya, dia membiarkan dirinya teriris pisau demi menyelamatkanmu. Bukannya ini yang disebut dengan kematian anjing? Hahaha, ucap Aran. Nam Gongmai, wajahnya menjadi sangat suram, tatapannya kosong. Bahkan pedang yang dia genggam kini terjatuh tanpa dia sadari. Pemandangan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi Ahran. Dia tertawa begitu puas melihat keputusasaan yang digambarkan di wajah Nam Gongmai. Dan di saat bersamaan itu pula, energi liar yang ada di tubuhnya mengalir dan meluap dengan sendirinya, memancarkan energi yang cukup kuat. Amarah memenuhi pikirannya, melepaskan semua energi atau ki gelap yang selama ini tertanam di tubuhnya.
Di saat bersamaan, seorang assassin telah berada tepat di belakang Nam Gong Mei dan bersiap mendaratkan tinju besarnya. Instruktur Yang Jinghook yang melihat perubahan Nam Gong Mei cukup heran. Berserk atau amukan energi dari Nam Gong Mei jauh lebih kuat daripada yang terjadi terakhir kalinya, gumam sang instruktur. Entah digampar, ditonjok atau ditendang oleh Nam Gong Mei. Assassin itu terlempar, wajahnya mengeluarkan darah, bahkan jubahnya juga robek. Hanya dengan satu serangan, assassin itu langsung terjatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, assassin lainnya kembali melompati Nam Gong Mei dari arah yang berbeda. Sebelum tinju yang diselimuti ki itu menghujam wajah Nam Gong Mei, respon yang cepat langsung diberikan oleh Nam Gong Mei padanya. Siku assassin itu seketika retak dan hancur dihantam oleh Nam Gong Mei. Tidak sampai di situ saja, Nam Gong Mei melompat dan langsung mendaratkan lututnya dengan keras tepat di wajah assassin itu. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Nam Gong Mei menumbangkan dua assassin yang terlatih dengan sangat mudah. Energi atau ki liar di tubuh Nam Gong Mei menjadi semakin liar dan tak terkendali. Nam Gong Mei kembali berteriak mengeluarkan semua ki-nya yang tak terkendali. Lonjatan ki yang begitu banyak merembes keluar dari tubuh Nam Gong Mei menarik perhatian dari para assassin yang telah mengkonsumsi pil ungu sebelumnya. Para assassin sudah tak fokus lagi pada lawan di hadapan mereka. Semuanya kini terfokus ke arah Nam Gong Mei. Kakek Xiaogul juga dibuat bertanya-tanya dan keheranan. Mengapa para assassin itu kini merespon terhadap bocah Nam Gong Mei? Sejak mengkonsumsi pil ungu, para assassin seakan kehilangan kesadaran untuk mengontrol diri mereka. Terlihat dari semua assassin yang mendatangi Nam Gong Mei secara bersamaan dan gila-gilaan. Kondisi yang dialami Nam Gong Mei saat ini tidak jauh berbeda dengan para assassin yang sudah dikendalikan oleh energi dan ki mereka. Tinjunya beradu dengan tinju besar assassin, menangkis serangan kuat dari assassin. Bahkan tendangan yang diselimuti oleh ki dari assassin itu mampu dengan mudah dihadang dengan tinju Nam Gong Mei. Meskipun para assassin maju bersamaan, Nam Gong Mei terlihat mampu menangkis semua serangan para assassin tersebut. Instruktur Yang Jinghook dan kakek Xiaogul tentu bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Nam Gong Mei. Kenapa dia? Apa dia juga makan pil itu? Tanya kakek Xiaogul. Tidak, dia juga berada di kondisi seperti ini ketika pertama kali datang ke akademi kami, balas instruktur Yang Jinghook. Kondisi dan fakta itu membuat semuanya menjadi semakin rumit. Sejak awal ya. Informasi tentang pil ini sangat sedikit sekali. Seharusnya aku mengetahui tentang benda itu lebih cepat, gumam kakek Xiaogul. Kakek Xiaogul belum turun tangan untuk membantu Nam Gong Mei. Beliau satu itu masih memperhatikan kondisi para assassin dan juga Nam Gong Mei. Mirip seperti pertarungan hewan buas, energi mereka kuat. Kekuatan hidup mereka merembes keluar sampai-sampai mengeluarkan energi kuat semacam itu, gumam kakek Xiaogul. Kekuatan hidup itu energi kehidupan yang dimiliki sejak lahir ya kawan-kawannya. Tapi yang dikeluarkan anak itu bukanlah energi kehidupan. Punyanya mirip dengan ki, lanjut kakek Xiaogul bergumam. Tidak hanya instruktur dan kakek Xiaogul, para murid kelas ular juga menjadi terkejut dan heran. Ini sama seperti ketika dia mengambil tes pendaftaran akademi. Tapi kekuatannya beda dengan yang saat itu, ucap Moyombo. Dia bukan Nam Gong Mei yang aku tahu. Apa ini rahasia yang disembunyikan Nam Gongjo sejak Nam Gong Mei kecil? Gumam Jegalmi penuh tanya. Sementara itu, para assassin yang mengepung Nam Gong Mei kini berhasil memojokkan dan mengepung Nam Gong Mei. Mereka tidak hanya membatasi pergerakan dari Nam Gong Mei, mereka benar-benar mengubur Nam Gong Mei menggunakan tubuh mereka. Melihat kondisi itu, kakek Xiaogul langsung berteriak dan menegur Moyombo dan juga Jegalmi yang hanya bisa terdiam melihat Nam Gong Mei. Apakah kalian hanya ingin menonton saja dan melihat Nam Gong Mei mati? Kakek Xiaogul dengan marah memerintahkan keduanya untuk pergi membantu Nam Gong Mei. Teriakan kakek Xiaogul menyadarkan mereka dari keterkejutannya. Dengan cepat, keduanya langsung melompat dan berlari ke arah para assassin yang telah menindis Nam Gong Mei. Moyombo dan Jegalmi telah mengarahkan semua kekuatan mereka untuk menyingkirkan para assassin. Namun usaha mereka sama sekali tidak berguna. Para assassin sama sekali tidak bergerak. Hingga beberapa saat kemudian, lonjakan energi yang sangat kuat dan banyak keluar dari celah para assassin yang menindis Nam Gong Mei. Satu assassin, dua assassin, semua assassin yang mengepung Nam Gong Mei terlempar karena ledakan energi ki yang begitu kuat keluar dari Nam Gong Mei.
Nam Gongmei benar-benar kehilangan kesadaran dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Urat-urat di wajahnya timbul seperti kabel di tepi jalan yang sembraut. Matanya kosong seperti iblis, seperti orang gila yang sedang ditagih hutang namun lebih beringas daripada yang meminjamkannya. Kondisi Nam Gongmei membuat Moyombo dan Jegalmi menjadi waspada dan takut. Mereka tidak percaya Nam Gongmei memiliki kekuatan sebanyak ini. Nam Gongmei bersiap untuk kembali menyerang. Namun saat ini targetnya bukan lagi para assassin. Yah, Moyombo dan Jegalmi lah yang kini menjadi target dari Nam Gongmei. Energi ketiganya berbentrokan. Serangan yang sangat kuat dari Nam Gongmei membuat keduanya harus bekerja sama untuk menahannya. Nam Gongmei benar-benar tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan untuk saat ini. Ledakan dari bentrokan barusan membuat Nam Gongmei terseret ke belakang. Namun kondisi dari Moyombo dan Jegalmi jauh lebih dirugikan dibandingkan Nam Gongmei. Tidak hanya terlempar ke belakang, keduanya bahkan memuntahkan darah yang cukup banyak. Beruntung sang instruktur dengan cepat datang dan menstabilkan tubuh keduanya. Instruktur yang Junghyuk menanyakan apakah keduanya baik-baik saja. Jegalmi mengatakan kalau mereka baik-baik saja. Namun sepertinya Nam Gongmei sedang tidak bisa mengenali mereka saat ini. Jawab Jegalmi. Kalian berdua mundurlah, biar aku yang tangani ini. Kalian berdua mundurlah, biar aku yang menanganinya, ucap instruktur yang Junghyuk. Dia langsung mengeluarkan pedang miliknya. Di saat yang bersamaan, ki keemasan juga keluar dari tubuhnya. Instruktur yang Junghyuk kembali berhadapan dengan Nam Gongmei sejak terakhir kali di ujian masuk. Namun bedanya, saat ini kondisi dari Nam Gongmei jauh berbeda dari waktu itu. Sementara itu, perangan kesakitan terdengar dari mulut Aran. Dia juga memuntahkan cukup banyak darah. Kondisi Aran saat ini terlihat sangat menyedihkan. Tidak hanya dia tidak berhasil membunuh Nam Gongmei, sebaliknya Aran lah yang dibuat menyedihkan oleh Nam Gongmei. Aku takkan kalah. Aku tidak bisa kalah kepada keparat faksi keadilan itu, ucapnya sembari menahan rasa sakit dan rasa kesal di hatinya. Aran membuka maskernya, meraih satu pil dari balik jubahnya. Dia tentu tak tahan lagi dengan semua ini. Lalu menelan pil tersebut dengan niat membunuh yang sangat dalam. Amarahnya terhadap Nam Gongmei sudah tak terbendung lagi. Sebelum lanjut, kita ditendang ke suatu tempat yang belum diketahui tepatnya. Aneh, seharusnya mereka sudah ada di sini, ucap pria tersebut. Dan yap, dialah si guru pucat kita. Ternyata setelah meninggalkan kediaman Nam Gong, beliau satu ini tidak langsung menyusul para muridnya, melainkan menunggu di tempat ini. Apa terjadi sesuatu ya? Ucapnya bertanya-tanya sembari menatap bulan terang nan indah itu. Ya kalau Dasom sih ya, sudah pastilah langsung melempar pancingan. Kondisi malam, terus tuh bulan cerah, air juga jernih, strike abangku. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosannya, beliau satu ini kemudian berjongkok dan bermain dengan satu kompis semut yang sedang melintas di dekatnya. Ya baiklah, mari coba menunggu sekitar 15 menit lagi, ucap guru Guimyondok. Dan ya begitulah ya. Ya begitulah pokoknya. Dah, saya Dasom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewaku 13.